Hai, kembali lagi di Cerita Ibu Bahagia. Aku udah lama banget nggak bikin video. Dan kalau kalian lupa atau yang baru gabung, nama aku Linda, aku orang Indonesia yang tinggal di Australia. Karena udah lama nggak bikin video, aku punya dua kabar. Yang satu kabar baik, satunya lagi kabar buruk. Kabar baiknya, di video terakhir kan aku lagi hamil ya. Dan aku udah melahirkan anak perempuan, bayinya cantik, lucu, sehat, gemes. Namanya Pia N. Dan proses melahirkan ini panjang banget dan bener-bener menderita. Ternyata ya, jadi ibu itu nggak gampang. Dan kabar buruknya, seperti kalian lihat di judulnya, aku baru aja didiagnosa kanker, namanya ampulari atau biliary tract cancer stage 4 atau stadium akhir. Dan ini benar-benar shock buat aku karena selama ini aku merasa sehat aja. Aku jarang banget masuk rumah sakit, nggak pernah merasa sakit. Sampai saat ini pun aku merasa sehat, tapi tiba-tiba aku didiagnosa penyakit yang serius. Kalau kalian belum pernah dengar jenis kanker ini, itu normal karena ini adalah kanker yang kanker yang langka. Dan kalaupun ada penderitanya, mereka rata-rata orang yang umurnya di atas 65 tahun dan kebanyakan laki-laki, dan kebanyakan dari mereka punya penyakit diabetes. Dan aku nggak masuk dari semua kriteria itu. Kenapa bisa kena? Aku juga nggak tahu. Waktu didiagnosis ini, aku punya dua pilihan. Aku mau diam dan menyembunyikan dari teman-teman, dari orang lain, dan pura-pura sehat, toh aku kelihatan sehat kan? Atau aku speak up, aku ngomong kalau aku tuh kena cancer, dan aku bisa kayak spreading awareness, menyebarkan kewaspadaan khususnya tentang penyakit yang langka ini, karena ini tuh penyakit yang benar-benar serius. Dan orang bilang ini tuh kayak silent killer gitu, pembunuh diam-diam, karena di stadium awal dia nggak menunjukkan gejala apapun. Biasanya gejalanya itu muncul saat udah stadium akhir seperti aku. Jadi ampulari ini ada di antara pankreas, liver, usus 12 jari, sama saluran empedu. Jadi kayak pertemuan semuanya itu. Jadi di kasusnya aku, karena dia udah menyebar sampai ke liver, ke pankreas, ke saluran empedu, bahkan sampai ke ovarium, jadi dia udah nggak bisa dioperasi dan harus di kemoterapi. Jadi aku kasusnya dimasukkan ke stage 4 atau stadium 4 karena ya udah menyebar kemana-mana. Dan mungkin banyak yang bertanya-tanya, penyebabnya apa, gejalanya apa gitu. Kalau penyebabnya sendiri seperti kanker pada umumnya ya, penyebabnya adalah mutasi sel, mutasi genetik gitu. Tapi pemicunya apa, ini tuh masih dokter aja masih nggak tahu pemicunya apa. Jadi ada yang namanya faktor resiko. Yang pertama umur 65 ke atas, aku nggak termasuk. Terus yang kedua genetik. Genetik ini setahu aku, keluarga aku nggak ada yang kena kanker ya, tapi kita kan di Indonesia ya, dan di Indonesia itu apalagi keluarga aku banyak tinggal di daerah, dan mungkin orang-orang di daerah itu kayaknya banyak yang sakit keras terus meninggal, dan kita nggak pernah tahu penyebabnya apa secara medis karena emang nggak pernah ditanggapi serius secara medis. Taunya sakit keras gitu. Dan mungkin ada di antara keluarga aku yang pernah sakit dan meninggal karena kanker, cuman nggak ketahuan gitu. Terus yang ketiga adalah merokok. Aku bukan perokok gitu. Dan alkoholik, maksudnya minum alkohol yang berlebihan. Iya, aku minum wine, cider, tapi bukan dalam batas yang berlebihan, bukan dalam batas yang sampai mabuk, sampai teler kayak gitu, enggak. Aku
selama ini biasanya kalau makan, kalau malam gitu biasanya minum wine 1 gelas udah cukup, berhenti gitu. Dan selama hamil aku benar-benar stop. Pernah sih waktu aku nggak tahu kalau aku hamil, aku sempat minum wine, tapi itu bukan batas yang berlebihan, itu masih batas wajar gitu loh. Faktor selanjutnya obesitas. Kalian lihat sendiri kan aku kurus kerempeng kayak gini. Terus yang faktor selanjutnya itu diabetes. Aku nggak ada histori diabetes. Bahkan waktu hamil aku tuh dites diabetes gitu dan negatif, itu normal diabetes, normal kadar gula aku. Jadi faktorisnya tuh nggak ada yang aku masuk kriteria gitu loh. Tapi kena juga akhirnya. Dan ini tuh yang bikin dokter memasukkan aku dalam kasus yang extremely rare atau kayak super duper langka ya, karena itu semua. Terus yang banyak orang tanyakan adalah gejalanya. Seperti yang aku bilang tadi, gejala penyakit ini seperti pankreas, pokoknya kanker yang ada di saluran pencernaan ini rata-rata katanya, kata dokter, di tahap awal tuh nggak menunjukkan gejala. Dia baru menunjukkan gejala itu kalau udah menyebar, udah parah gitu, udah tahap akhir. Makanya banyak orang yang didiagnosis begitu udah stage akhir kayak aku. Nah kalau di aku sendiri gejalanya waktu itu jaundice atau sakit kuning, jadi mata aku kuning. Jadi gini, aku ceritain aja ya kronologisnya. Jadi aku habis melahirkan. Setelah melahirkan aku agak terpuruk mentalnya, udah konsultasi ke dokter, ke psikiater, ke psikologis, terus ke social worker. Akhirnya aku dinyatakan punya postnatal depression atau depresi pasca melahirkan. Terus sama dokter aku dikasih obat antidepresi gitu, dan aku sempet minum itu, dan pas konsumsi itu tiba-tiba aku diare, dan diarenya ini berlangsung hampir seminggu. Terus setelah itu mata aku kuning tuh. Tapi aku kayak paling ini gara-gara efek obat, terus gara-gara kebanyakan begadang. Terus di sini di Australia ini lagi winter dan aku jarang keluar rumah, jarang kena matahari, jadi aku kelihatan kuning gitu, kayak gitu kan. Tapi setelah aku merasa udah baikan secara mental, aku putuskan untuk berhenti konsumsi obat ini. Walaupun berhenti konsumsi obat, aku tetap diare, terus aku tetap kuning. Dan akhirnya aku pikir mungkin faktor makanan, karena aku suka makan yang pedas-pedas. Akhirnya aku berhenti makan yang pedas sama sekali. Tapi diarenya ini makin berlanjut, makin parah. Diare pup aku jadi warnanya kayak kapur gitu, kayak putih, pucet. Terus urin aku warnanya gelap. Terus badan aku gatel kalau malam, tapi gatalnya tuh nggak ninggalin bekas. Terus apalagi ya, itu doang. Sampai ada satu hari, aku ingat banget, tanggal 22 Juni pagi-pagi tuh aku sakit perut banget, sakitnya parah banget sampai aku nggak bisa jalan. Jadi dan rasanya tuh kayak sakit perut, mau pup tapi nggak bisa, terus mau pipis tapi nggak bisa, sakit, pokoknya sakit banget. Terus aku dibawa ke emergency unit di rumah sakit terdekat. Saat kesana, dokternya tuh langsung notice mata aku yang kuning, terus kulit aku juga kuning. Mereka langsung ambil darah aku buat dicek, terus tes urin, terus aku langsung ultrasound buat lihat ada apa di sini. Dugaan awal mereka itu apa ya, kayak pankreatitis, jadi kayak pembengkakan di pankreas atau daerah sekitar liver. Setelah diperiksa, ternyata emang ada sesuatu di pankreas aku, di sekitar liver, tapi bukan pankreatitis, nggak seperti itu. Akhirnya aku disuruh CT scan. Dari CT scan makin jelas kalau di daerah liver aku ada spot, terus ada fluid. Akhirnya aku disuruh tes MRI. Nah, aku tes MRI itu di rumah sakit di Melbourne, dan akhirnya kelihatan nih semuanya di daerah sini tuh
katanya, aku nggak lihat sih tesnya seperti apa, gambarnya seperti apa, tapi kata dokter ada spot-spot yang sepertinya, yang kelihatannya seperti kanker. Akhirnya aku dijadwalkan untuk endoskopi atau biopsi. Jadi aku dibius total, terus dimasukin alat ke dalam mulut aku yang ada kameranya di ujung, katanya sih gitu. Aku nggak lihat juga ya, nggak sadar, jadi nggak tahu prosesnya seperti apa. Ya, katanya alat itu kayak ada kameranya di ujung, terus masuk ke dalam lewat saluran pernapasan, terus masuk ke daerah perut aku, terus dia untuk melihat ada apa sih di antara liver aku sama pankreas, pokoknya daerah situlah, daerah sinilah. Besoknya aku langsung dikasih tahu sama dokter spesialis itu yang bikin melaksanakan prosedur endoskopi ini. Katanya kita yakin itu cancer dan udah menyebar. Tapi jenisnya apa harus konsultasi ya sama onkologi. Tapi kita yakin itu cancer dan kemungkinan besar adalah pancreatic cancer atau kanker pankreas. Aku tuh bingung, masa sih? Dan dokter waktu itu bilang karena udah menyebar kita nggak bisa operasi. Dalam pikiran aku waktu itu, oh nggak perlu operasi, jadi pasti stadiumnya masih rendah. Tapi besoknya dokter bilang enggak, itu nggak benar, justru karena dia udah nggak bisa dioperasi karena udah menyebar, jadi berarti dia udah parah. Langsung potek hati ini gitu deh. Terus besoknya aku ada prosedur namanya PTC. Jadi hampir sama endoskopi itu. Jadi aku dibius total dari mulut, dipasangin entahlah apa prosedurnya lewat mulut. Jadi mereka pasang stand atau kayak pipa kecil gitu di daerah bile duct. Bile duct itu saluran empedu aku. Jadi yang tadinya ketutup, setelah dipasangin pipa kecil sih tuh, jadi membuka. Jadi dia bisa mengalirkan enzim-enzim dari empedu biar aku nggak sakit kuning, biar sakit kuning aku tuh hilang gitu. Itu prosesnya nggak sakit, tapi begitu aku bangun aku tuh kaget karena di perut aku itu ada kayak apa ya, kayak selang keluar di sini. Itu kaget tapi nggak berasa sakit sih. Cuman waktu dilepas 2 hari kemudian selang ini dilepas, itu tuh agak sakit karena cuman dibius lokal gitu, karena aku harus tahan napas terus lepas, tahan napas lepas. Aku harus gitu, kalau dibius total kan nggak bisa tahan napas ya. Terus seminggu kemudian aku ketemu sama onkologis, aku dinyatakan mengidap kanker namanya ampullary atau biliary tract cancer stage 4 atau kanker ampullary stadium 4. Jadi udah jelas ya gejalanya. 1, sakit kuning atau jaundice, yang kedua diare, yang ketiga urinnya gelap terus warna putihnya pucet kayak dicampur kapur. Terus apalagi ya, gatelnya tuh random banget, kadang-kadang di tangan, kadang di kaki, kadang di punggung, tapi bukan gatal yang parah gitu, cuman kayak gatal-gatal gimana ya, kayak gatal-gatal kecil tapi cukup mengganggu, apalagi kalau malam. Terus penanganannya, aku ngerasa beruntung banget ya karena aku ada di Australia dan di sini tuh healthcare system itu bagus banget dan ada cancer center yang terus-menerus melakukan research. Kebetulan onkologis yang menanganin aku itu di cancer center itu sedang ada trial, jadi clinical trial itu. Jadi mereka terus melakukan research untuk menemukan obat-obat penyembuh kanker yang lebih baru, yang lebih praktis, yang lebih yang lebih ampuh. Dan mereka butuh orang-orang kayak aku yang belum pernah kemoterapi atau belum pernah radiasi untuk kanker gitu. Dan aku setuju jadi kelinci percobaan mereka. Pertimbangannya,
karena mereka udah melakukan research dong bertahun-tahun, dan ini tuh kayak bukan cuman mereka butuh kelinci percobaan, bukan cuman kayak 2 orang atau 3 orang. Mereka udah melakukan ini untuk 590 orang, jadi kayak semacam enggak diragukan lagi deh gitu. Dan kalau akhirnya berhasil, obat ini dipatenkan, dan kalau dijual mungkin lebih mahal daripada pengobatan sebelumnya yang udah ada. Dan kalaupun nggak berhasil, aku bisa balik lagi ke pengobatan yang emang udah teruji, emang udah dipatenkan gitu. Enaknya lagi karena aku di Australia, walaupun aku bukan permanen resident, aku punya kartu kesehatan, dan ini tuh semua ditanggung gitu. Jadi aku bener-bener masuk rumah sakit, nginep, semua prosedur itu nggak ada yang bayar gitu. Dan aku nggak kebayang kalau nggak punya kartu ini, itu tuh pasti mahal banget. Aduh, nggak kebayang deh. Mungkin aduh, nggak tahu, tanpa kemoterapi aja mungkin udah $100,000 gitu. Sekarang aku lagi persiapan untuk clinical trial. Kemarin udah cek darah, udah cek urin, udah konsultasi, terus udah apa lagi ya, besok aku CT scan. Setelah semuanya bagus hasilnya, baru mereka mulai menyusun jadwal untuk kemoterapi. Dan bagusnya lagi, mereka juga melakukan tes genetik. Jadi sampel aku yang mereka ambil dari liver aku tuh, sel kanker aku, akan diteliti untuk lihat apakah aku punya genetik cancer ini, apakah aku dapat cancer ini dari genetik gitu. Dan aku tuh bersyukur banget karena mereka, tim dokter ini hebat banget. Dalam waktu 2 minggu mereka bisa menemukan penyakit di dalam diri aku. Jadi aku nggak perlu menderita sakit sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun baru ketemu. Di dalam 2 minggu mereka bisa mendiagnosa dengan akurat gitu. Dan aku percaya banget sama tim dokter ini. Aku percaya banget kalau mereka akan melakukan terbaik. Aku berada di tangan orang-orang terbaik dan aku pasti bisa sembuh. Kalau soal bisa sembuh atau enggak, dokter di sini tuh jujur banget ya. Jadi mereka, namanya dokter emang harus jujur ya sama pasiennya. Jadi waktu aku tanya apa aku bisa sembuh, mereka tuh langsung jelaskan, di kasus aku kansernya ini incurable atau nggak bisa disembuhkan. Jadi yang mereka lakukan kayak kemoterapi, pasang stent di liver aku itu mereka lakukan untuk menyembuhkan gejala-gejalanya. Buktinya aku udah nggak kuning lagi kan, mataku udah nggak kuning lagi, dan membantu biar sel kankernya itu nggak menyebar, dan kalau beruntung mereka bisa membunuh sel kanker ini dan meningkatkan kualitas hidup aku. Jadi aku bisa hidup lebih lama. Tapi untuk hidup berapa lama, ya mereka nggak tahu. Bisa jadi 3 bulan, bisa jadi 3 tahun, bisa jadi 30 tahun, nggak ada yang tahu. Dan aku tuh merasa ya udah kalau emang kayak gitu, toh orang paling sehat sekalipun nggak bakalan tahu kan mereka akan hidup berapa lama. Jadi sekarang walaupun aku tahu aku punya penyakit serius, kanker stadium 4, kanker stadium akhir, tapi aku tuh bersyukur karena masih ngerasa sehat, masih bisa melakukan apa aja dengan normal, nggak merasa sakit. Dan aku tuh beruntung karena bayi aku sehat, terus keluarga aku juga sehat, dan keluarga aku tuh kayak suportif banget gitu. Waktu aku di rumah sakit, banyak yang mau jagain anak aku. Jadi banyak yang bilang cek payudaramu. Kalau aku bilang sih itu aja nggak cukup. Jangan lupa cek juga warna urin kamu, warna pup, warna kulit, warna mata. Kalau emang ada perubahan, berarti ada yang nggak beres gitu loh. Segitu dulu cerita aku. Semoga kita diberi umur panjang dan kesehatan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.